Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi ini? Semoga semua sehat dan siap mengikuti materi sosiologi. Materi kita pertemuan ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk perubahan sosial. Baiklah, bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada 5 kategori perubahan sosial dan pembagiannya. Yang pertama, berdasarkan waktunya. Apabila kita bicara tentang waktu, kita ingat ada 2 ya. 1, waktunya lambat. Yang kedua, waktunya cepat. Nah, Ibu terangkan yang pertama, lambat. Waktu lambat maksudnya adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat, dikenal dengan istilah evolusi. Ibu contohkan, pada saat sekarang ini orang tidak lagi menggunakan sistem barter. Dulu ya nak, pada masa tradisional, masyarakat tradisional, di mana orang tukar-menukar barang dan jasa. Contohnya, ketika orang menginginkan beras, dia akan menukar dengan kopi yang dia miliki. Namun masalahnya muncul pada waktu itu adalah tidak seimbangnya antara alat tukar tadi. Seiring waktu, kemudian orang mulai menggunakan alat tukar transaksi yang bernama uang. Sampai sekarang. Namun, sekarang orang sudah mulai menggunakan transaksi via online, tapi uang tetap digunakan. Nah, nampak di sini ya nak ya, kalau perubahannya perlahan-lahan atau lambat. Yang kedua, perubahan cepat, dikenal dengan istilah revolusi. Revo, cepat. Perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, contoh yang ada di Indonesia, di mana revolusi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tahun berapa anak-anak? Ya benar, 1945. Nah, pada masa ini cepat perubahannya. Apabila kita berbicara tentang revolusi, berarti kita berbicara tentang sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial ini maksudnya gerakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut sebuah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, dilakukanlah sebuah gerakan untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar revolusi ini bisa tercapai dengan baik. 1. Adanya keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan. Jadi masyarakat apa yang diinginkannya? Kita contohkan revolusi kemerdekaan negara Republik Indonesia tadi, di mana masyarakat kita, masyarakat Indonesia ingin merdeka. Yang kedua syaratnya, adanya pemimpin yang mampu memimpin. Nah, pada masa itu yang diharapkan tokoh sentralnya adalah Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Yang ketiga, adanya pemimpin yang mampu menampung keinginan masyarakat. Jelas ya nak ya, pemimpin harus bisa menyampaikan aspirasi masyarakatnya. Yang keempat, ada tujuan. Nah, tujuan yang dicapai adalah untuk mewujudkan masyarakat merdeka terlepas dari penjajahan. Yang kelima, adanya momentum untuk mengadakan revolusi. Nah, pada masa itu tepat momentumnya. Waktu itu penjajah adalah bangsa Jepang. Nah, pada masa itu Jepang sedang bertekuk lutut terhadap sekutu. Di saat itulah momentum yang pas untuk kita memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Paham sampai di sini nak? Kita masuk ke nomor 2, berdasarkan pengaruhnya. Maksudnya, apakah perubahan itu memberikan pengaruh yang besar atau kecil? Bu terangkan yang pertama ya, pengaruh yang besar. Apabila suatu perubahan itu membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kita contohkan, berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri itu sangat berdampak sekali. Mungkin berubahnya pola penguasaan tanah, hubungan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, kecil. Maksudnya,
Perubahan sosial kecil itu perubahan yang tidak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat, di mana perubahan ini cuma diikuti oleh golongan tertentu saja. Contohnya, perubahan model rambut, model pakaian, dan lain-lain. Di sini anak ibu mengerti sayang? Kategori perubahan sosial nomor 3 berdasarkan arah perkembangannya terbagi dua. 1. Progres. 2. Regres. Baiklah, 1. Progres, yaitu perubahan sosial yang mengarah ke arah kemajuan. Contohnya, program listrik masuk desa, di mana program ini tentunya mengarah ke arah kemajuan. Yang kedua, regres, perubahan sosial yang mengarah ke arah kemunduran. Contohnya, media sosial yang seharusnya memberikan dampak positif namun digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk praktek kriminalitas online. Misalnya, munculnya prostitusi online, perjudian online, perdagangan manusia online, dan lain-lain sebagainya. Kategori bentuk perubahan sosial yang keempat adalah berdasarkan sudut pandang masyarakat. Nah, di sini maksudnya bagaimana masyarakat memandang sebuah perubahan tadi. Apakah dikehendaki atau tidak dikehendaki? Baiklah, Ibu coba terangkan yang pertama ya, Nak. Dikehendaki. Maksudnya adalah perubahan sosial tadi memberikan dampak yang positif atau hasilnya diharapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, program listrik masuk desa. Nah, program ini tentunya diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya listrik, yang dulunya tidak ada listrik, sekarang sudah ada listrik, tentunya akan terjadi perubahan yang lebih baik lagi. Misalnya, ekonomi masyarakat semakin meningkat. Munculnya home industry dengan menggunakan listrik, munculnya warnet, dan lain-lain sebagainya. Yang nomor 2, perubahan sosial tidak dikehendaki, di mana perubahan sosial ini menimbulkan akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, sebagai contoh, pada tahun 1998 terjadi krisis moneter. Pada masa itu, industri-industri banyak yang gulung tikar. Terjadilah PHK terhadap karyawannya. Kalau PHK terjadi, artinya pengangguran di mana-mana dan berkembang pesat. Nah, nampak di situ ya, Nak ya, hasilnya tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, sekarang bentuk perubahan sosial kategori kelima yaitu berdasarkan struktural dan proses. 1. Berdasarkan perubahan struktural, maksudnya di mana perubahan ini sangat mendasar dan mempengaruhi sistem atau aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Kita contohkan di daerah negara Prancis, terjadi revolusi Prancis yang mempengaruhi seluruh kehidupan pada masa itu di Prancis. Yang nomor 2, proses. Maksudnya adalah perubahan sosial yang menyempurnakan perubahan sosial yang terjadi sebelumnya. Contoh, perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kita dulu pernah menggunakan kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Seiring waktu terjadi perubahan-perubahan kurikulum dan pada akhirnya sekarang kita menggunakan kurikulum pendidikan K13 revisi. Nah, sampai di sini Ananda paham? Semoga mengerti ya anak-anak. Baiklah, tugas untuk individu dikerjakan di rumah. Buatlah clipping bentuk-bentuk perubahan sosial beserta penjelasannya. Nanti dikumpul pertemuan berikutnya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu mengerti dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.